Sobat Maestro, pada pagi hari ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema hidup yang berbuah dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan ingin supaya hidup kita menghasilkan buah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 lipat kali ganda. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 digambarkan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang sejati, dan Bapa di surga adalah pengusahanya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan ingin supaya ranting-ranting itu berbuah lebat, dan Tuhan ingin supaya dia melihat apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah ranting yang berbuah. Gambaran ranting yang tidak berbuah adalah gambaran manusia di luar Tuhan. Manusia yang di luar Tuhan adalah manusia yang hidupnya tanpa Kristus. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberikan hidup yang sejati, hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Karena Dia berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang kekal. Ranting yang tidak berbuah menggambarkan hidup tanpa iman, hidup tanpa kasih, hidup tanpa pengharapan, hidup tanpa janji-janji Tuhan, janji-janji berkat, dan hidup jauh dari Allah. Hidup tanpa arah dan tanpa harapan. Digambarkan tak ubahnya sehelai daun kering yang melayang tak tentu arah, tertiup angin kemanapun angin meniupnya. Apa akibatnya bagi ranting yang tidak berbuah? Yang pertama, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Inilah gambaran bahwa ranting yang tidak berbuah, dia akan dikumpulkan dan dibakar, dan ranting-ranting ini akan ditebang menjadi kering. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti, bukan akan tapi pasti, ditebang dan dibuang ke dalam api. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau kita menghasilkan buah, menjadi ranting-ranting yang berbuah. Apa yang dimaksud dengan ranting-ranting yang berbuah? Yang pertama, hidup baru di dalam Kristus, mengalami perubahan hidup, mengalami pembaruan di dalam roh, dan kehidupan kita menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Hidup dalam firman Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup dalam kasih Bapa, dan hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kekudusan. Ranting yang berbuah adalah hidup dalam dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan ingin supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Bagaimana supaya kita menjadi ranting yang berbuah? Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan mau kita tinggal melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Yang kedua, Tuhan ingin supaya kita rela dibersihkannya. Tuhan ingin supaya kita rela dibersihkan oleh Tuhan sendiri, kehidupan kita, karakter kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah
dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dua hal yang harus kita lakukan supaya kita berbuah. Pertama, tinggallah di dalam Kristus, tinggallah di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, supaya kita rela dibersihkan dari karakter-karakter manusia lama kita. Segala kejahatan, fitnah, pertikaian, kata-kata kotor, dusta, dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus buang. Dan jadilah manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui oleh Tuhan sendiri. Hati kita menjadi hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Shalom, Tuhan memberkati.